Polda Lampung telusuri uang hasil pungli di Lampung Utara disetor kemana saja. Polda Lampung menelusuri uang hasil pungli, pungutan liar, di Lampung Utara disetor kemana saja. Direskrimum Polda Lampung Kombes Pol Pahala Simanjuntak mengatakan, komplotan pungli yang berhasil diamankan di Lampung Utara mengumpulkan Rp 4-8 juta. Uang pungli tersebut dari sopir truk yang melintas di jalur Jalan Lintas Tengah, Jalinteng, Lampung Utara. Direskrimum Polda Lampung akan mendalami kemana saja aliran uang pungli tersebut. Kami akan pantau setoran kemana saja. Hasil yang disita beberapa barang bukti diamankan, kata Kombes Pol Pahala Simanjuntak, Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024, di Mapolda Lampung. Pihaknya akan mendalami terkait siapa saja yang terlibat dalam pungli di Lampung Utara ini. Diketahui, Ditreskrimum Polda Lampung menangkap 13 pelaku pungli terhadap sopir truk di Lampung Utara, Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. Ke-13 pelaku pungli tersebut ditangkap di 2 tempat berbeda. Sebanyak 9 orang ditangkap di Rumah Makan Obara dan 4 orang di Pos Pantau PT Jasa Utama Blambangan, Job. Kami mengamankan komplotan pungli di Lampung Utara yang mana mereka dari hasil penyelidikan mampu meraup pundi-pundi rupiah mencapai Rp 4-8 juta, kata Pahala Simanjuntak. Polisi mengamankan barang bukti buku mutasi, HT, handi talki, untuk sarana berkomunikasi, hingga lampu lalu lintas. Menurut Pahala, komplotan pungli di Lampung Utara sangat terorganisir. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung Kompol Zaldi Kurniawan menambahkan, penangkapan terhadap 13 pelaku pungli sopir truk tersebut berawal dari pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat tersebut informasi sampai ke Mabes Polri. Kami pada Kamis melakukan kegiatan hunting patroli bersama Polres Lampura. 9 pelaku diamankan di Rumah Makan Obara dan 4 orang diamankan di Pos Pantau PT Job. Para pelaku memungut uang sebesar Rp50.000 untuk satu truk dengan alasan jasa pengamanan. Setiap truk yang membawa batu bara diharuskan berhenti menyerahkan uang dan jika tidak bisa maka tidak boleh lewat, bebernya. Zaldi menambahkan, para pelaku membagi peran, di mana ada 4 orang mengarahkan kendaraan. Kemudian, ada yang memakai lampu lalu lintas diarahkan ke rumah makan, hingga ada yang mengawasi. Lalu, ada juga yang mengambil uang dari para sopir, hingga ada yang melakukan pencatatan. Pun demikian dengan di pos PT Job modus yang sama seperti di RM Obara. Dari kegiatan tersebut barang bukti diamankan uang Rp820.000, senter, kalkulator, 4 buku jurnal kecil yang mencatat mobil ekspedisi, kata Kompol Zaldi. Sementara barang bukti yang diamankan dari penangkapan di pos PT Job yakni uang sebesar Rp1.446 juta, neon box, dan buku. Para pelaku kenakan pasal 368 KUH pidana terkait pemerasan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sebelumnya diberitakan, Polres Lampung Utara Polda Lampung mengamankan pelaku pungutan liar, pungli, terhadap kendaraan angkutan di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Lampung Utara. Beberapa waktu lalu, video rekaman aksi oknum pelaku pungli sempat disorot. Tim gabungan Jatanras Polda Lampung dan Satreskrim Lampung Utara dipimpin oleh Kasubdit Jatanras Kompol Zaldi Kurniawan, Kanit Resmob AKP Jonifer dan Kasatreskrim AKP Stef Boyoh pun langsung merespon cepat. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan mengatakan pihaknya melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Dari lokasi pertama depan Rumah Makan Obara tim gabungan mengamankan 8 orang terduga pelaku dan di lokasi kedua Jasa Ormas Blambangan mengamankan 4 orang terduga pelaku, kata Kapolres AKBP Dedi. Selain mengamankan terduga pelaku dari 2 lokasi tersebut, tim gabungan turut mengamankan barang bukti terkait tindak pidana pemerasan, pungli dan 10 unit sepeda motor berbagai merek. Setelah melakukan penegakan hukum di 2 lokasi tersebut, untuk lokasi viral Jembatan Wei Sabuk tim mendapati aktivitas premanisme, pungli sudah dihentikan. Untuk terduga para pelaku pungli kini telah diamankan di Subdit Jatanras Polda Lampung guna proses penyidikan lebih lanjut dan untuk barang bukti kendaraan yang diamankan dititipkan di Polres Lampung Utara, ujarnya. Dedi mengimbau kepada pengemudi kendaraan angkutan yang melintas di Linsum Kabupaten Lampung Utara untuk tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan jalanan. Jika mendapatkan gangguan berupa pungli atau tindak pidana lainnya, segera melaporkan ke kantor polisi terdekat atau Polres Lampung Utara agar dapat ditindaklanjuti, himbaunya. Tingkatkan patroli. Sementara itu, Polres W Kanan Polda Lampung meningkatkan patroli dalam rangka mengantisipasi adanya pungutan liar, pungli, di Jalan Lintas Sumatera.
pada Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Kapolres Weikanan Polda Lampung AKBP Adanan Mangopang melalui Kasihumas Ibda Muktiar menuturkan bahwa hal ini merupakan kegiatan rutin. Selain itu, kegiatan patroli KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, dilakukan pada siang hingga malam hari demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif bagi pengguna jalan. Dalam patroli tersebut, tim gabungan Polres Weikanan dan jajaran telah melakukan penyisiran mulai dari Linsum, Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk, Kampung Gunung Sangkaran dan Kampung Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu, Weikanan. Namun hasilnya tidak ditemukan adanya pos-pos pungli yang sedang melakukan kegiatan atau gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. Selain berpatroli dialogis, Polres Weikanan juga mengimbau pengemudi kendaraan angkutan untuk tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan jalanan dan segera melaporkan ke Polres Weikanan bila terjadi ancaman di jalan. Dari informasi para sopir tersebut, maka Polres Weikanan dengan cepat mengambil tindakan yang tepat guna mengurangi atau menghilangkan praktek pungli yang marak terjadi khususnya kepada pengemudi truk yang melintas di Linsum Kabupaten Weikanan, Lampung. Terangnya, Kapolres Lampung Utara, Polda Lampung AKBP Dedi Kurniawan melakukan sosialisasi Satgas Saber Pungli di Aula Kantor Kecamatan Sungkai Selatan, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Kapolres Lampung Utara, Polda Lampung mengatakan, Satgas Saber Pungli bertujuan untuk menghilangkan praktik pungli dari tingkat pusat hingga ke tingkat wilayah yang ada di negara Republik Indonesia. Pada tingkat kabupaten, Satgas Saber Pungli dipimpin oleh Wakapolres, dengan melibatkan berbagai instansi di bidang hukum dan pemerintah kabupaten serta bertanggung jawab kepada Bupati, kata Kapolres. Pada pelaksanaan tugasnya, lanjut Kapolres, Satgas Saber Pungli Kabupaten Lampung Utara terbagi dalam beberapa bidang dan kelompok kerja sesuai dengan tugas dan perannya yang terdiri dari Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan dan Pokja Justisia. Masing-masing Pokja tersebut melibatkan instansi TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini berkomitmen akan menindak tegas segala bentuk praktik pungli yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Utara dengan melakukan pemetaan dalam aspek penindakan yang akan dilaksanakan, ujarnya. Kapolres berharap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pada hari ini dapat benar-benar dijadikan acuan dan awalan bagi kita semua untuk dapat saling bahu-membahu mendukung program Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sehingga kedepannya Kabupaten Lampung Utara dapat menghilangkan perilaku-perilaku pungli yang berdampak sangat merugikan semua pihak, sehingga roda pembangunan dapat berjalan maksimal dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Satgas Saber Pungli juga telah menyediakan nomor pusat pengaduan, dengan nomor 0822 7811 2480, tuturnya. PJ Bupati Lampung Utara Aswarodi mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Resor Lampung Utara yang selama ini telah menjalankan fungsi sebagai Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Lampung Utara. Kita semua tentu memahami bahwa pungli merupakan salah satu faktor utama penghambat pembangunan yang harus diberantas. Sebab, tindakan pungli ini merupakan tindakan melawan hukum yang dapat merusak tatanan dan melahirkan budaya koruptif, papar dia. Pungli adalah praktek yang merugikan dan mencederai prinsip keadilan, transparansi, serta kepercayaan masyarakat. Kita semua tahu, pungli tidak hanya rentan terjadi dalam lingkup pemerintahan saja, tetapi di lapangan, pungli juga sering terjadi di antara masyarakat, misalnya dalam transaksi di pasar, pelayanan publik, atau bahkan dalam kehidupan sosial yang melibatkan berbagai pihak, jelasnya. Bupati menekankan, ingin pemberantasan pungli harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, dan melibatkan semua pihak. Oleh karena itu, sosialisasi ini sangat penting agar setiap individu, baik sebagai bagian dari aparat pemerintah maupun masyarakat umum, memiliki kesadaran yang sama mengenai bahaya pungli dan pentingnya melawan setiap bentuknya. Kita harus menciptakan budaya di mana setiap tindakan yang merugikan dan tidak sah tidak lagi dianggap wajar, terangnya. Saya mengajak seluruh peserta yang hadir untuk aktif terlibat dalam upaya pemberantasan pungli ini. Kita semua harus memastikan bahwa tidak ada ruang untuk pungli di kita. Saya juga mengharapkan agar setiap laporan atau temuan terkait pungli bisa segera ditindaklanjuti, agar masyarakat merasa aman dan terlindungi, tutupnya. Kegiatan sosialisasi tersebut juga dihadiri PLT, Inspektur, Sekretaris Komisi 1 DPRD, Perwakilan Kodim 0412, Kejaksaan Negeri Kota Bumi, PJU Polres Lampung Utara,
Camat Sungkai Selatan, kepala desa, kepala sekolah, ketua ormas, dan tokoh masyarakat.